Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Yurdi Febriani dari kelas 11 MIA 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Jadi, kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Selanjutnya, ada beberapa manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antar para anggota. Yang kedua, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang ketiga, meliberalisasi secara progresif dan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang A yaitu kerjasama ekonomi bilateral, adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, dan Indonesia dengan Amerika. Yang B, kerjasama ekonomi regional, adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang C, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Singapura, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok, kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Selanjutnya, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, lembaga atau badan kerjasama ekonomi regional, yaitu yang pertama ada ASEAN. ASEAN memiliki tujuan utama yaitu mengadakan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. ASEAN merupakan badan kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, yaitu ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Tujuan pemberlakuan AFTA antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan, meningkatkan ekspor dan impor, serta meningkatkan investasi bagi negara ASEAN.
AFTA merupakan lembaga kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dan dinamika pembangunan lebih tinggi dan terintegrasi. Yang keempat, ASEAN Development Bank atau ADB. Membentuk negara-negara Asia untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. Tujuannya memberi bantuan kepada negara-negara Asia yang sedang melaksanakan pembangunan. Yang kelima, yaitu ada APEC. Tujuan untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, memperkuat perdagangan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan negara lain, mengurangi hambatan perdagangan internasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, yaitu ada SAARC, merupakan forum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Selatan. SAARC bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi negara di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu Lembaga atau Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama itu ada Bank Dunia. Untuk mencapai tujuannya, Bank Dunia dibentuk lembaga keuangan seperti IBRD, IDA, IFC, ICSID, MIGA. Bank Dunia ini merupakan badan khusus PBB di kawasan naungan ECOSOC. Yang kedua, yaitu International Monetary Fund atau IMF. IMF ini bertujuan mengatur pembayaran internasional akibat perang. IMF bertindak sebagai pengawas nilai tukar mata uang dunia. Yang ketiga, yaitu Islamic Development Bank atau ISDB. Bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berdasarkan prinsip Islami atau syariah. Yang keempat yaitu UNIDO. Dibentuk badan dunia yang menangani masalah pembangunan distribusi di negara berkembang, yaitu UNIDO. Untuk mendukung pelaksanaan UNIDO, memberikan bantuan teknis, program latihan penelitian, dan penyediaan informasi. Yang kelima yaitu ada WTO. Tujuan pembentukan WTO adalah membantu produsen barang dan atau jasa eksportir serta importir dalam melaksanakan kegiatannya. WTO merupakan badan pengatur masalah perdagangan antar negara. Pelaksanaan tugas WTO berdasarkan perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian besar negara di dunia. Sekianlah materi ini saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.